seperti, ustad-ustad karbitan gitu kan. Nah, itu kan semuanya itu cuman kamuflase gitu. Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsamin. Wan nasu dan adapun manusia, jenis ya, jenis alif lam annas, alif lam itu alif lam jenis-jenis manusia. Wan nasu dan adapun manusia, jenis manusia itu tanqasimu terbagi, terbagi manusia itu terbagi ila arba'ati aqsamin terhadap 4 bagian, kepada 4 macam ya. Jadi manusia itu dalam diri berstatus sebagai manusia itu ada 4 macam. Kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani sebagaimana pun telah berpendapat, diucapkan, dikatakan oleh junjungan kami ya kan, junjungan kita yaitu Syekh Abdul Qadir Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kita kenal beliau adalah seorang wali Allah ya. Qaddasa sirahu, semoga Allah mensucikan batin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Manusia terbagi 4 sebagaimana juga yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama adalah rajulun la lisanun lahu wala qalbun. Yang pertama adalah rajulun, seseorang. Nah, ini maksudnya rajulun di sini umum dah. Yang pasti seseorang, mewakili kata-kata rajulun itu mewakili daripada imro'atun. Artinya seseorang baik laki maupun perempuan. Nah, rajulun la lisanun, ada seseorang la lisanun yang tidak mempunyai lisan. La lisanun tidak punya lisan bagi dirinya. La lisanun lahu tidak punya lisan terhadap dirinya. Wala qalbun dan juga tidak mempunyai hati. Jadi golongan manusia yang pertama adalah manusia yang tidak punya lisan dan juga tidak punya hati. Ini kinayah ya, sifat, kelas, menunjukkan kelas dan sifat manusia itu. Jadi dia tidak punya lisan dan dia tidak punya hati. Nah, manusia yang model begini wahwa al-asi, yaitu manusia yang bermaksiat, suka maksiat. Al-arru yang hina, yang rendah, al-ghabi yang rusak. Jadi udah sering berbuat maksiat, perbuatannya hina dan merusak dirinya dan lingkungannya. Jadi al-asi, al-arru, al-ghabi yang suka maksiat, yang hina perbuatannya dan merusak dirinya dan lingkungannya. Nah, itulah manusia yang tidak punya, istilahnya bagian manusia, status dalam urutan kelas manusia yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Nah, oleh karena itu bagaimana nih diri kita terhadap manusia yang begitu tuh? Pahzar antakuna minhum, pahzar maka hindarilah. Jagalah dirimu, hindarilah antakuna minhum. Kamu jangan sampai hindari, jangan sampai kamu ada di bagian mereka. Jangan sampai engkau berada di bagian mereka. Jaga dirimu, hindari dirimu, jangan sampai ada di bagian mereka. Antakuna minhum. Jangan sampai kamu berada di bagian mereka. Tuh. Wala takum fihim, enggak sampai di situ. Wala takum fihim, dan jangan kamu berdiri menjadi kelompok fihim pada kelompok mereka. Jangan. Mereka itu adalah orang-orang yang rusak, perampok, pencuri, penjahat. Nah, jangan sampai kita ada di golongan mereka dan jangan sampai kita berada ya di barisan mereka, bergaul dengan mereka. Wala takum fihim, jangan bergaul, berdiri ya, pada golongan mereka. Emang kenapa tuh? Udah pasti dah tuh yang model begitu tuh. Fa innahum ahlul azabi, karena bahwasanya mereka itu, fa innahum, bahwasanya mereka itu adalah ahlul azabi, penduduk atau orang-orang yang
diazab. Udah pasti dah tuh dah. Kenapa ya maksiat mulu? Maksiat, merusak, perbuatannya hina, rendah. Ya pokoknya ini manusia yang berhati iblis, manusia yang sudah seperti binatang, tidak punya aturan, maunya menang sendiri, apapun diterjang, nggak mengenal agama dan sebagainya. Nah, itu adalah manusia-manusia yang selalu bermaksiat, rendah perbuatannya, merusak dirinya dan lingkungannya. Jangan sampai kita berada di golongan mereka dan jangan sampai kita bergaul pada mereka. Fa innahum ahlul azab. Karena mereka adalah orang-orang yang terkena azab. Begitu ya. Kalau kita berada di antara mereka, umpamanya kita orang yang beriman dan bukan golongan mereka, kalau mereka sedang diturunkan azab, orang-orang yang beriman dan di luar mereka, bukan golongan mereka, pasti terkena azab juga. Begitu ya. Pasti terkena azab juga. Apalagi mengikuti tingkah laku mereka. Ya pasti sudah termasuk bagian dari mereka. Artinya termasuk orang-orang yang terkena azab karena mengikuti jejak mereka. Itulah manusia yang pertama dikinayahkan, diibaratkan tidak punya lisan dan tidak punya hati. Begitu dah. Yang kedua, katakan ada 4. Ya, yang kedua warajulun, golongan manusia yang kedua, rajulun, seseorang, lahu lisanun, dia mempunyai lisan. Lahu, memiliki, olehnya, lisanun, lisan. Bagi dia mempunyai lisan. Tetapi bila qalbin, tetapi tidak punya hati. Nah, ini nih yang bahaya gitu ya. Lisan punya, tapi hati tidak. Nah, apa yang terjadi? Payantiqu bil hikmah. Payantiqu, maka dia berbicara, ngomong, bil hikmati, dengan penuh hikmah. Omongannya luar biasa, enak kita dengar. Kayaknya dia mengarahkan gitu kan, menasehati, enak banget dah. Nah begitu tuh. Jadi dia pinter tuh membawa situasi dan suasana seakan-akan dia bisa menyadarkan orang, memberikan kesejukan kepada orang, begitu tuh ya, menasihati orang dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi wala ya'malu biha, wala ya'malu, dan dia tidak mengamalkan dengan apa yang ia ucapkan. Enggak mengamalkan. Jadi seperti peristiwa orang-orang Bani Israel zaman dahulu kala. Engkau menyuruh orang lain sementara engkau sendiri tidak mengerjakannya, begitu. Justru kebalikannya. Apa yang kau perintahkan kepada orang lain tidak engkau jalankan, dan apa yang kau larang kepada orang lain justru engkau jalankan. Nah, itu kan luar biasa gitu ya. Nah, sekarang kan banyak begitu tuh para penceramah dan sebagainya, dia bisa gitu kan, tapi dia tidak bisa mengamalkannya. Justru kadang-kadang kita nggak sangka-sangka, wah ternyata dia begitu, ternyata dia begitu ya. Nah itulah manusia yang punya lisan tapi tidak punya hati. Omongannya enak, penuh hikmah, tetapi tidak pernah mengamalkan apa yang ia ucapkan. Nah jadi dia membakar dirinya sendiri. Begitulah ya. Ini contoh ulama su dalam sisi kajian yang lain. Ya, ulama-ulama yang su. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yad'un nasa ilallahi ta'ala. Yad'un nas, dia itu manusia yang punya lisan tapi tidak punya hati. Dia itu yad'un nasa, menyeru, mengajak orang-orang, menyeru, mengajak para manusia. Mengajak kemana? Ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa, padahal dia itu yafirru minhu, menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengajak orang-orang supaya dekat dengan Allah. Dia sendiri jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sendiri melarikan diri menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia yang punya lisan tetapi dia tidak mempunyai hati. Kadang-kadang kalau lagi memberikan nasihat perkawinan, enak banget. Sejuk kayaknya. Caranya, arahnya. Besok-besok dia yang cerai sama istrinya. Kan begitu. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya kadang-kadang
ucapannya enak, omongannya enak gitu kan. Padahal dirinya sendiri tidak mampu melakukan apa yang diucapkan, bahkan dia tidak pernah mengamalkan sesuatu yang dia sampaikan. Pintar mengajak orang, mendakwah orang, tetapi justru dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bahaya begini sekarang. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu ya tanpa ilmu gitu ya. Seperti ustadz-ustadz karbitan gitu kan. Nah, itu kan semuanya itu cuman kamuflase gitu. Masa kadang-kadang dia sebagai seorang pelawak tiba-tiba jadi ustadz, jadi kiai itu di luar logika itu. Ya, seperti itu kan di luar sesuatu yang seharusnya. Orang kan yang namanya menjadi ulama itu kan perjuangannya, nuntut ilmunya itu luar biasa. Nggak sebentar, lama dan sebagainya. Tiba-tiba ada yang muncul, nah awalnya public figure dalam sisi dia seorang pelawak barangkali, sisi seorang penghibur, tiba-tiba jadi kiai, jadi mubaligh. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Ya, karena dia bisa baca 1, 2, 3 hadis, kemudian dia bisa bicara, kemudian dia enak ngomongnya dan sebagainya, sehingga kita terbuai oleh omongan-omongannya, padahal dirinya sendiri sulit untuk melakukan itu. Kenapa? Ya memang gak ada ilmunya, nggak ditempa dari dasar gitu kan. Nah, mencari ilmunya tuh nggak mencari, cuman boleh mungut sono sini, nah, seperti itu ya. Nah, jadi itulah ya. Jadi dia mengajak kita kepada Allah, sementara dia sendiri menjauh, lari dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tipe manusia yang punya lisan tetapi tidak mempunyai hati. Dua ada tuh ya. Nah, kemudian apa nih yang harus kita lakukan? Fab'ud minhu. Fab'ud, jauhi. Minhu darinya. Jauhi darinya. Li'alla yatakhattafaka bilazizi lisanihi. Li'alla agar supaya tidak terjadi, agar supaya tidak yatakhattafaka, dia menyambarmu, mengambilmu, menyambarmu, agar supaya kamu tidak tersambar dengannya, agar supaya dia tidak menyambarmu, tidak menghipnotismu, yatakhattafaka, tidak memangsa kamu gitu. Kalau bahasa sekarang tidak menghipnotis kamu. Bila zizilisanihi, dengan enak ucapannya. Bila zizilisanihi, dengan laziz, dengan lezatnya, enaknya, lisanihi, ucapannya, lisannya gitu kan. Nah, jangan sampai tuh, karena hatinya nggak bergerak, hatinya nggak ada, cuman mulutnya aja, ucapannya aja. Jauhi dia, fab'ud minhu, jauhkan dia, li'alla yatakhattafaka bila zizil lisanihi, agar supaya kamu tidak tersambar, tidak terhipnotis dengan lezatnya atau dengan enaknya, manisnya, indahnya lisanihi, ucapannya. Fatahriquka, maka akan terbakar, membakar kepadamu, naru ma'asihi, api kemaksiatannya. Jadi api kemaksiatan orang tersebut akan membakar dirimu. Wayak tuluk, dan engkau akan mati, natnu qalbihi, mematikan oleh dengan akan kamu akan dimatikan. Wayak tulaka, engkau akan mati, kamu, natnu qalbihi, oleh busuknya hatinya. Gitu ya. Isinya apa tuh? Yaktuluka, engkau akan mati, natnu qalbihi, oleh sebab kebusukan hatinya. Jadi bahaya bener gitu dah. Orang dia tidak mempunyai hati tuh, orang seperti itu. Jauhi dah tuh ya. Jangan sampai kita berada di tengah-tengah mereka. Jangan sampai kita terbuai oleh indahnya, enaknya, syahdunya lisan-lisan mereka. Nah, begitu tuh ya.